Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu-ibu yang kami hormati, yang lagi berkumpul, yang jauh di sana di Amerika, Alhamdulillah di kesempatan hari ini atau malam ini kalau di Saudi kita bisa mengadakan manasik haji untuk persiapan Ibu Tamia dan Ibu Aini. Mudah-mudahan semuanya diberi kelancaran, berkah, kesehatan, dapat haji dan umroh yang mabrur insyaallah. Amin. Selanjutnya, ibu-ibu yang kami hormati, kami akan membahas yang sangat penting untuk diperhatikan, sholat, Bu. Di pesawat itu, untuk melaksanakan sholat, jadi ada dua pendapat dari kalangan ulama. Ada yang mengatakan bahwa sholat yang tidak menyambung ke bumi, di atas awang-awang seperti dalam pesawat, itu walaupun keadaan bagaimanapun tidak sah sholatnya. Harus diqodho, nanti nyampe di sudah landing di Madinah, harus diganti sholatnya. Baik itu sholatnya karena nggak memungkinkan punya wudhu, ataupun punya wudhu, misalnya punya wudhu dan ada tempat di situ, ada arah kiblatnya. Bagi pendapat ulama yang tidak memperbolehkan, tidak mengesahkan sholat di awang-awang yang tidak nyambung ke bumi, maka apapun yang dilakukan tidak sah sholatnya. Maksudnya bagaimana? Silahkan jangan sampai meninggalkan sholat, tetap sholat. Sholat lihurmatil waktu namanya, tidak harus wudhu. Gampang, duduk aja di situ. Walaupun sholat fardu. Tidak sah itu. Tidak usah. Ya, karena harus dikodok juga. Jadi yang tayamum ini harus ada kotoran debu di situ, Bu. Mana di pesawat ada kotoran debu di situ? Bersih semua itu. Iya, jadi tidak usah ikut-ikut. Karena kadang beda-beda kalau yang kami pelajari dari guru-guru kami itu tidak memperbolehkan seperti itu, Bu. Tayamum di pesawat itu bukan itu. Jadi cukuplah, silakan sholat di hormat. Kenapa harus sholat nanti sementara, nanti setelah sampai harus kodok juga? Bukannya begitu, karena kalau kita ini umur nggak tahu, Bu. Kalau kita sudah melaksanakan sholat, walaupun itu lihurmatil waktu, maksudnya untuk menghormat waktu itu, umur nggak tahu. Seandainya ini umur sampai, kita nggak punya hutang, tanggung jawab sholat di hadapan Allah nanti, karena telah melaksanakan sholat. Walaupun sholatnya hanya untuk menghormat waktu saja. Jadi bagaimana sholatnya? Seperti biasa. Jadi sholatnya di jamak, Bu, ya. Di jamak qashar. Ya, jadi niatnya saya sholat fardu duhur 2 rakaat karena diperpendek lillahi ta'ala. Tidak usah berjamaah ya. Kalau diajak jemaah di pesawat tidak usah, sendiri saja, tidak usah. Ini kalau dari kami seperti ini. Diingat saja ini dari Ustaz Ja'far, tidak usah berjamaah di pesawat. Sendiri saja. Jadi bagaimana? Saya sholat fardu duhur 2 rakaat karena diperpendek, Allahu Akbar. Nanti setelah Fatihah dan lain sebagainya seperti biasa, menunduk begini rukuknya, sujudnya lebih ke bawah lagi. Kepalanya lebih bawah lagi seperti itu. Nah, jangan lupa niat jamaknya sebelum assalamualaikum. Niat dalam hati, jangan diucapkan. Jangan diucapkan dalam hati. Iya, dalam hati saja. Setelah takbir, waktu Fatihah, waktu ruku, dalam hati niat, saya niat memajukan sholat asar untuk dijamak dengan duhur. Cukup. Saya niat memajukan sholat asar untuk digabung dengan sholat duhur. Kalau ibu di pesawat waktu duhur dan asar di atas pesawat. Tapi kalau misalnya waktu maghrib dan isya sudah dijamak, saya niat memajukan sholat isya untuk digabung dengan sholat maghrib. Seperti itu niatnya, dalam hati ya, dalam hati sebelum assalamualaikum.
Nanti setelah assalamualaikum, sholat keduanya, sholat duhur kah atau sholat isya, kan nanti ibu yang tahu nih penerbangannya jam berapa. Apa nanti di atas itu waktu duhur dan asar, apa maghrib dan isya, karena jauh kan dari Amerika ke Saudi. Malam. Ya kalau malam Kalau malam mungkin yang bisa dijama itu ya Bu, antara maghrib isya biasanya ya. Subuhnya tidak bisa dijama, nggak ada subuh dijama dengan duha. Subuhnya tersendiri. Misalnya maghribnya tetap 3, nggak ada maghrib dijadikan 1,5, nggak ada. Maghribnya tetap 3 rakaat, ya nggak ada apa 1,5, nggak ada. Jadi saya sholat fardu maghrib lillahi ta'ala, 3 rakaat lillahi ta'ala, seperti itu. Sholat seperti biasa, seperti tadi itu. Kemudian sebelum assalamualaikum, baik waktu ibu baca fatihah atau waktu ruku, niat dalam hati, saya niat memajukan sholat isya untuk digabung dengan sholat maghrib. Seperti itu aja Bu. Habis itu ibu sholat isya, niat dikosor. Saya niat sholat fardu isya 2 rakaat karena diperpendek lillahi ta'ala. Jadi ini pendapat yang pertama, punya wudhu nggak punya wudhu, sholat bisa berdiri ataupun duduk seperti sebisanya itu tadi, tetap harus diganti karena sholatnya di atas pesawat, tidak nyambung ke bumi, tidak sah. Itu pendapat yang pertama ya, bisa dipahami. Ada pendapat yang kedua Bu. Pendapat yang kedua ini, sholatnya walaupun di atas awang-awang tidak nyambung ke bumi, tetap sah sholatnya. Dan di pesawat ini ada tempat sholat, maksudnya bisa berdiri, bisa ruku, bisa sujud, dan ada arah kiblatnya. Dan itu kalau dilakukan, ibu punya wudhu, berarti nanti nyampe di Madinah tidak usah dikodok, tidak usah diganti. Tapi kalau misalnya nih tempatnya tidak memungkinkan, nggak ada di pesawat itu, hanya duduk saja di kursi. Jadi kalau sudah begitu bagaimana? Sudah baik punya wudhu nggak punya wudhu, karena tidak bisa melaksanakan sholat. Ibu Selina. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabar, sehat semua Bu ya? Alhamdulillah Ibu ya, ini ya. Mudah-mudahan sehat semua. Semuanya sehat insya Allah. Sehat alhamdulillah. Jumpa lagi Bu dari jauh. Ini yang ibu berdua, Ibu Tami, Ibu Aini, Masya Allah. Nanti di Mekah mudah-mudahan ada waktu lah Insya Allah. Gimana kabar, sehat semua Bu ya? Dan putri-putrinya sehat semua? Alhamdulillah. Jadi kami lanjutkan ya, boleh kami lanjutkan? Siap. Jadi pendapat yang kedua, nih sholat di pesawat nih, karena sangat penting sholat ini. Jadi jangan sampai kita melaksanakan suatu ibadah tanpa pengetahuan. Makanya saya ini urut dari awal, dari ketika mau berangkat di pesawat. Jadi pendapat yang kedua, saya ulangi lagi, ketika sholat nanti di pesawat, seandainya ibu nih punya wudhu, tidak batal. Karena kalau punya wudhu nih, duduk itu walaupun tidur nggak batalkan wudhu Bu ya. Duduk tidur begini nggak batal wudhunya. Kecuali mohon maaf keluar angin, iya buang angin, atau dari depan kita buang air kecil, itu batal. Kalau hanya tidur yang penting duduk, itu nggak batal ya. Nah, sholatnya dibagi 2. Kalau di pesawat itu alhamdulillah misalnya disediakan ada tempat untuk sholat, maksudnya di sini sholatnya bisa bisa berdiri, bisa sujud, bisa ruku seperti biasa, ada arah kiblatnya, ada. Itu biasanya sambil berjalan pelan-pelan gitu, ikuti itu. Jadi kalau bisa demikian dan punya wudhu, menurut pendapat ulama yang kedua tadi, nanti nyampe di Madinah nggak usah kodok, sah sholatnya. Tapi kalau nggak ada tempat sholat di situ, ya sudah sholat duduk saja. Baik punya wudhu nggak punya wudhu, sholat saja. Namanya sholat untuk menghormat waktu. Kenapa harus sholat dan nanti harus dikodok? Karena umur kita kan nggak tahu. Kalau misalnya nih, ya mudah-mudahan selamat kita hanya cerita hukumnya saja. Ketika kita sudah sholat untuk menghormat waktu, walaupun nanti harus kodok, ternyata umur kita nggak sampai mengkodok tadi, nggak punya hutang sholat di hadapan Allah. Karena sudah melaksanakan sholat. Jangan sampai, nggak usah sholat lah Ustaz, nanti saja
Walaupun demikian nanti dikotor juga. Bukan demikian, jangan. Tidak boleh, dosa besar. Kita ingin melaksanakan ibadah haji supaya sempurna dari awal, benar-benar kita harus tahu. Jangan ingin hajinya saja, sholatnya malah berantakan, gak dilaksanakan. Sholat sangat penting. Bisa dipahami Bu ya? Kalau jamak takhir nih misalnya, sekarang sekalian saya jelaskan takhir ya, takutnya Ibu masih capek misalnya, nantilah. Jadi harusnya takhir. Ketika sudah masuk duhur dan sholatnya ingin ditakhir, maksudnya duhurnya mau dikerjakan di waktu asar. Atau masuk maghrib, sholatnya mau dikerjakan di waktu isya nih. Jadi sebelum keluar waktu sholat yang pertama, sebelum keluar waktu duhur, atau sebelum keluar waktu maghrib, di waktu itu Ibu harus niat takhir. Jangan sampai diam saja tidur. Itu namanya meninggalkan sholat tanpa niat, dosa besar. Makanya kita harus belajar dulu nih sebelum berangkat haji ataupun apa. Biar tahu dosa besar meninggalkan sholat itu. Jadi bagaimana caranya? Saya niat menunda sholat duhur pada waktu asar untuk saya jamak keduanya. Paham Bu ya? Atau kalau maghrib nih. Kalau maghrib misalnya, sebelum waktu maghrib keluar nih, sebelum masuk isya, kalau mau jamak takhir, niat maghribnya saya niat menunda sholat maghrib pada waktu isya untuk saya jamak keduanya. Nanti setelah masuk asar atau masuk isya nih, silahkan sholat duhur 2 rakaat seperti tadi niatnya, nggak ada beda, nggak usah repot-repot. Nah, begitu juga nih waktu maghrib masuk isya, ya Pak Ibu. Wah, mantap. Iya, betul. Jadi kalau nanti maghribnya dikerjakan di waktu isya, bisa isya dulu. Tapi jangan lupa kalau mau dikosor harus niat waktu takbiratul ihram itu. Jadi saya niat sholat fardu isya 2 rakaat karena diperpendek. Bahasa kita aja lah, enggak usah bahasa Arab biar gampang diingatnya. Allahu Akbar. Iya, enggak usah berjemaah di kursi itu sudah. Ya, nanti diganti. Tapi kalau Ibu ada tempat, bisa sholat berdiri, sujud, ruku, dan punya wudhu, ada arah kiblatnya, nanti nyampe di Madinah, nggak usah diganti sholatnya. Maka dari itu sekarang, jangan sampai kita mau melaksanakan suatu ibadah tanpa pengetahuan. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang mengerjakan suatu amal ibadah tanpa pengetahuan yang benar secara syariat, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka amalnya akan ditolak, tidak diterima. Jadi jangan ikut-ikutan, nanti nyampe di Mekah ada orang yang aneh-aneh, jangan. Ikuti saya yang saya jelaskan ini, ikutin aja. Ibu, ini mohon maaf karena ini maksud maghrib ya. Ya, sebentar lagi ya. Iya Bu, jumpa lagi ya sebentar lagi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sebentar lagi.